Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Segera Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus. Bersyukur kalau hari ini kita masih boleh dipersatukan di dalam ibadah ini dan kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak seputar berita Smyrna. Selamat datang dalam ibadah raya Smyrna yang ke-291, Minggu 9 Mei 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang dengan setia mengikuti ibadah dan kami mengundang kembali di minggu-minggu berikutnya. Semoga ibadah hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan melaporkan kehadirannya di WA grup Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 12 Mei 2021 pukul 18.30 di rumah masing-masing. Silakan untuk melaporkan kehadirannya di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima diadakan hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 pukul 18 di BSB dengan pembawa acara Bapak Thomas dan renungan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo, pemain musik Bapak Niko. Mengundang kaum prima untuk menghadirinya. Sekolah minggu akan diadakan pada hari ini setelah ibadah minggu pada pukul 9.45 WIB. Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk mengikuti secara virtual. Kelas baptisan telah dimulai pada awal April. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang akan mengikuti kelas baptisan, dipersilakan untuk mendaftar kepada panitia upacara gereja yaitu Ibu Nawang atau panitia keanggotaan Bapak Beni. Laporan kegiatan. Ibadah Minggu tanggal 25 April 2021 110 orang. Sekolah Minggu tanggal 25 April 2021 36 orang. Jam doa tanggal 28 April 2021 49 orang. Dalam minggu ini tidak ada yang berulang tahun. Demikian seputar berita Smyrna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Namun sebelumnya mari kita bersaat teduh. Amin. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 6-7. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan kerendahan hati kami menghadap kehadiran-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini kami masih dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Bapa yang di surga,
Pimpin kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Bukakanlah mata hati kami, panca indera kami, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu dalam ibadah ini. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga ibadah ini sungguh dapat memuliakan nama-Mu, dan kami pun dapat merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Kami juga mohon pimpinan-Mu untuk semua pelayan ibadah hari ini, supaya semua dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh menikmati indahnya bersama-sama dengan Engkau dalam ibadah ini. Ampuni kami ya Tuhan, untuk kehidupan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah tidak tertandingi oleh siapapun. Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bahkan Allah sanggup melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Mengapa kita harus takut, bimbang, susah, dan cemas? Untuk menguatkan kita semua, mari kita angkat satu pujian, El Shaddai.
saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Doa adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena melalui doa kita dapat menyampaikan ucapan syukur, permohonan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu senantiasa dengan segala kerendahan hati kami, sembari menaikkan ucapan syukur kami yang sedalam-dalamnya, karena kasih setiamu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami sekalian, dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini, kami merasakan kasih setia Tuhan itu berlimpah. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami, tutur kata tingkah laku kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, bahkan motivasi hati dan hidup kami yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan mengampuni kami di pagi hari ini, sehingga dengan penuh keberanian kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, menghampiri tata kasih karunia-Mu, dan menaikkan syafaat kami kepadamu di pagi ini. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih setiamu yang masih melingkupi negeri dan bangsa kami Indonesia. Kejadian dan peristiwa yang ada di bumi Nusantara ini, kami meyakini semuanya berada dalam kehendak Tuhan dan juga dalam pengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu, kami bersama-sama bersehati kembali menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah pemerintah kami, Pak Presiden dan Wakil, para Menteri, dan juga pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah kami, para ketua RT, ketua lingkungan, kami mohonkan berkat dan hikmat Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang baik atas kami sekalian. Membawa kami seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, menuju kepada suatu tatanan berkehidupan, berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di negeri kami. Bapa di surga, izinkanlah kami memohon kepadamu atas keselamatan bangsa ini, keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan kami yang berada di dalam lingkungan dan wilayah kami masing-masing yang sesungguhnya rawan dari bencana alam. Kami mohon belas kasihan-Mu melingkupi kami, sehingga dijauhkanlah kami dari segala macam ancaman bencana alam yang terjadi di negeri kami. Bahkan kerusuhan-kerusuhan yang terus bermunculan di daerah-daerah, mari Tuhan kendalikan semuanya, sehingga negeri dan bangsa kami sungguh-sungguh menjadi negara yang adil dan makmur, dan kami tinggali dengan penuh sukacita dan bahagia, oleh karena kami hidup berdampingan dengan rukun dan damai, menikmati keindahan dan kekayaan alam negara kami di negeri Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa kiranya masa depan bangsa kami sungguh-sungguh akan menuju kepada masa depan yang cerah, yang indah, menuju kepada Indonesia yang maju, adil dan makmur yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa mata Tuhan tertuju kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh semakin hari semakin mengenal Engkau dan semakin tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Kami bersyukur buat gabungan Gereja Baptis Indonesia yang terus maju dan berjuang di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir. Berkatilah supaya setiap program boleh berjalan dengan baik, terkhusus musyawarah besar yang akan mengakhiri masa periode dan masa jabatan di Badan Pengurus Nasional dan bahkan di Badan Pengurus Daerah. Berkatilah segala sesuatunya ya Tuhan, persiapan-persiapannya, bahkan menjelang kami menggelar bersama-sama musyawarah besar, kiranya kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 dan musyawarah besar boleh berjalan dengan baik dan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan baru untuk kemajuan-kemajuan keluarga besar,
gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami bersyukur buat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang menjadi bagian dari gabungan Gereja Baptis Indonesia dan juga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berkatilah Smyrna ya Tuhan, supaya Smyrna boleh semakin hari semakin maju, berkembang, bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya seluruh anggota Smyrna diberkati oleh Tuhan, dicukupkan setiap kebutuhan-kebutuhannya, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan bahkan diberikan semangat yang tinggi untuk terus melayani, mengabdi, berbakti, dan setia kepada Tuhan. Berkatilah anak-anak kami pada masa-masa pertumbuhan dan juga di masa-masa pendidikan mereka. Kiranya mereka boleh menunjukkan hasil pertumbuhan yang terbaik, baik iman maupun jasmaninya, dan juga boleh memberikan prestasi yang terbaik pada saat mereka berjuang di dunia pendidikan mereka masing-masing. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masuk ke sekolah yang baru, ke universitas atau ke perguruan tinggi yang baru, berkatilah ya Tuhan, supaya semua kerinduannya, rancangan dan rencananya menjadi perkenan Tuhan, dan anak-anak kami boleh mendapatkan perguruan tinggi, mendapatkan sekolah yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena Tuhan mendengarkan syafaat kami pada pagi ini. Oleh karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada waktu Tuhan Yesus mengajar kepada muridnya untuk tidak khawatir, hal ini juga berlaku dan diajarkan juga kepada kita murid-muridnya untuk tidak khawatir dalam hidup kita. Ataupun mungkin di keluarga kita atau pekerjaan kita juga dalam keadaan yang kurang baik. Tapi Tuhan berpesan kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Mari kita bersyukur pada Tuhan kalau kita mempunyai Allah yang memberikan pesan kepada kita untuk tidak khawatir dengan memujikan pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu
saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan ini, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan dan persepuluhan ini juga dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Tuhan di gereja Semirna ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Apakah penderitaan dan kesusahan atau kebahagiaan dan kemenangan? Namun satu hal yang kita pegang dan percaya, bahwa apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Pada saat ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan menjagamu. Padanya, Tuhan menjagamu. Bila hidupmu penuh beban, Tuhan menjagamu. Dalam menanggung kedukaan, Tuhan menjagamu. Janganlah takut akan kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu.
kita hari ini dengan tema Pandanglah Burung di Langit dari Matius 6 ayat 25 sampai 26 yang akan dibawakan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami di tengah-tengah berlangsungnya ibadah kami hari ini, yaitu kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan serta penjelasannya. Pakailah hamba-Mu supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, sesuai dengan maksud penulis dan juga dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 26. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ada beberapa kalimat penting atau kata penting yang harus kita ingat bersama-sama. Yang pertama adalah jangan khawatir apa yang kamu makan dan kamu minum dan kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lalu pandanglah burung-burung di langit, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemudian ayat ini ditutup dengan sebuah kalimat, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekali lagi ya, bukankah kita semuanya, orang-orang percaya, jauh melebihi burung-burung itu. Kalau kita mengingat akan khotbah kita pada minggu yang lalu, disampaikan di sana bahwa setiap kita diberikan perintah oleh Tuhan harus bekerja keras dengan rajin dan dengan penuh hikmat, agar pekerjaan-pekerjaan kita yang dipercayakan kepada kita apapun bentuknya, itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, diyakini bahwa itu merupakan cara dan alat Tuhan untuk memberkati kita sekalian. Dan pada waktu kita bekerja dengan keras, pada waktu kita bekerja dengan giat, waktu kita bekerja dengan rajin, harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan, supaya pekerjaan-pekerjaan kita tidak menggeser kedudukan Tuhan, supaya pada saat kita sibuk dengan pekerjaan kita, tidak melupakan kepada Tuhan yang menjadi sumber dari berkat kita. Lalu harta yang kita peroleh, minggu lalu sudah kita terima, sesungguhnya diperintahkan oleh Tuhan, itu tidak hanya untuk kepentingan dari diri kita sendiri, kita kumpulkan, kita sisihkan, tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, tetapi dengan harta itu kita memuliakan Tuhan dengan menggunakan harta itu bagi kepentingan orang lain juga. Lalu pada saat kita menggunakan harta kita untuk memuliakan Tuhan, dan realnya harta itu kita pakai untuk kepentingan atau memperhatikan orang lain, Tuhan juga tahu dengan pasti akan muncul kekhawatiran. Bagaimana kalau tidak cukup? Bagaimana kalau saya kurang? Bagaimana kalau habis dan lain sebagainya? Dan dalam nats kita sungguhnya ingin menyatakan bahwa Tuhan tahu dengan pasti bahwa manusia sering dilanda kekhawatiran kalau nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada pakaian. Dalam arti manusia punya kesempatan, punya peluang untuk menjadi khawatir
jika terjadi kekurangan dalam hidupnya. Dan berita baiknya adalah Tuhan tahu kondisi itu. Kekhawatiran dapat menjadi berlebih, dapat menjadi atau berubah menjadi semacam ancaman dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya, bahkan bisa menjadi seperti penyakit. Para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa. Orang bisa stres oleh karena adanya kekhawatiran. Orang bisa menjadi tertekan hidupnya, tertekan jiwanya oleh karena berbagai macam kekhawatiran menekan kehidupannya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang-orang yang dilanda kekhawatiran, orang-orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, mereka tidak bisa tidur, tidak nyaman di hati, sehingga kekhawatiran itu sering disebut sebagai penyakit atau musuh manusia. Kalau kita punya kekhawatiran, hati-hati, disebut sebagai musuh oleh karena kekhawatiran itu bisa menyerang kita. Disebut sebagai penyakit oleh karena kekhawatiran itu bisa mendatangkan penyakit atas kita sekalian. Lalu apa pesan Tuhan Yesus tentang hal ini? Yang pertama adalah jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ayat yang ke-25. Perhatikan di sana ayat yang ke-25. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Menarik sekali pada saat kita berdiskusi tentang kekhawatiran yang menitik beratkan apakah khawatir itu dosa atau tidak dosa. Kalau menitik beratkan di dalam nats ini bahwa Tuhan berkata janganlah kamu khawatir. Itu artinya janganlah itu merupakan sebuah perintah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah jangan kamu khawatir. Siapa yang memberikan perintah? Yang memberikan perintah adalah Tuhan. Kalau kita simpulkan, Tuhan memberi perintah kepada kita sekalian untuk jangan khawatir. Kalau ada orang yang khawatir, itu berarti orang itu melanggar perintahnya Tuhan. Dari sisi itu bisa dikatakan bahwa kekhawatiran itu bisa mendatangkan dosa. Lain kali kita akan diskusi itu bareng-bareng di persekutuan kita. Ketika Tuhan tahu bahwa kita punya kesempatan untuk kekhawatiran, maka Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan kamu khawatir. Orang yang tidak memiliki kekayaan, yang dalam bahasa sehari-hari kita mengenal sebagai seorang yang miskin, bisa menjadi korban dari kekhawatiran dan kehilangan iman. Orang yang tidak punya harta benda, orang yang disebut sebagai seorang miskin, punya kesempatan besar untuk menjadi korban dari kekhawatiran itu. Dia bisa menjadi stres, dia bisa menjadi tertekan, bahkan dia bisa kehilangan iman oleh karena ada banyak hal yang tidak bisa terpenuhi dalam kehidupannya. Makanan, minuman, dan pakaian, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan di hari ini, apalagi kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Lalu kekhawatiran itu menghimpit hidupnya. Lalu orang yang tidak memiliki kekayaan atau orang yang miskin itu akan menjadi korban dari kekhawatiran itu, bahkan bisa jadi kehilangan iman. Ada banyak cara untuk menghilangkan kekhawatiran itu oleh karena terhimpitnya kebutuhan, lalu melakukan kejahatan demi kejahatan. Apakah kalau begitu orang-orang kaya tidak punya waktu untuk khawatir? Apakah orang kaya tidak punya kesempatan untuk bisa khawatir? Saya mau katakan bahwa orang-orang kaya juga bisa khawatir. Apa yang dikhawatirkan orang-orang kaya? Orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang punya harta menjadi khawatir kalau hartanya berkurang, atau hartanya dicuri orang, atau hartanya ditipu oleh orang, atau hartanya bisa habis oleh karena berbagai macam sebab. Mereka juga khawatir. Apa artinya? Artinya siapapun manusia, siapapun kita punya peluang untuk khawatir. Dan tadi saya katakan berita bagusnya adalah Tuhan tahu bahwa kita
punya kesempatan, punya waktu, punya peluang untuk bisa menjadi khawatir. Oleh sebab itu untuk menghadapi yang berkaitan dengan jangan kamu khawatir, antisipasinya adalah persiapkanlah masa depan kita dengan sebuah perencanaan yang matang. Ada filsafat yang mengatakan kepada kita bahwa gagal membuat rencana itu sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih, mari kita merencanakan masa depan kita. Mari kita merencanakan kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang. Mari kita merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan tujuan dan kerinduan kita masing-masing. Lalu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius di 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8 disampaikan di sana. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Paulus ingin mengatakan dan ingin memberikan nasihat kepada Timotius dan sekarang kepada kita sekalian bahwa meskipun ada perintah jangan khawatir, itu bukan berarti kita mengabaikan segala sesuatunya. Kalau ada perintah Tuhan berkata jangan khawatir, itu bukan berarti kita tidak harus punya perencanaan yang baik dan yang matang. Tetapi oleh karena ada perintah jangan khawatir, kita seharusnya memberi persiapan-persiapan yang baik, membuat perencanaan yang baik supaya kekhawatiran itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, kalau kamu sampai tidak memelihara sanak saudaramu, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargamu, tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di setiap harinya, kamu itu orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Orang yang beriman saja masih melakukan perencanaan-perencanaan. Orang yang beriman saja masih harus bekerja keras untuk bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kamu tidak mau mempersiapkan diri, kamu lebih buruk daripada orang murtad dan orang yang tidak beriman. Tetapi meskipun demikian, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita sekalian, namun jangan kamu mau dikuasai oleh kekhawatiran. Meskipun kekhawatiran itu ada dan kita mengelolanya dengan baik, bahkan kita berjuang keras untuk mengalahkan kekhawatiran itu, supaya apa? Supaya kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Jangan kita diperintah oleh kekhawatiran. Jangan kita disetir oleh kekhawatiran kita. Sehingga firman Tuhan jelas. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian pada pagi ini. Janganlah khawatir. Mengapa jangan khawatir? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Makanan dan minuman tidak sepenting tubuh. Dan pakaian juga tidak sepenting dari kehidupan kita sekalian. Artinya bahwa kalau Allah sudah melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita, kalau Allah sudah melakukan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, pasti Tuhan juga akan memberkati hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Kalau yang besar saja diberikan kepada kita, apalagi yang kecil. Kalau yang sangat penting itu juga diberkatkan kepada kita, apalagi berkat-berkat yang mungkin tidak terlalu penting, pasti juga akan diberkatkan kepada kita. Lalu apa perbuatan Tuhan yang besar itu? Bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan pada kita sekalian. Bahwa Tuhan sudah memberikan nafas yang baru kepada kita sekalian. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita sekalian. Kesempatan hidup, nafas yang baru, kehidupan ini lebih penting daripada makanan dan minuman. Kalau kehidupan saja diberkatkan kepada kita, yakini bahwa makanan dan minuman yang tidak sepenting kehidupan itu pasti juga diberkatkan oleh Tuhan. Itu logikanya seperti itu. Jadi kalau yang besar saja diberikan kepada kita, apalagi yang kecil-kecil itu pasti diberikan kepada kita. Demikian juga dengan tubuh.
bahwa pakaian tidak akan pernah sepenting tubuh. Jika tubuh itu diberikan kepada kita sekalian oleh Tuhan dengan penuh kasih dan cintanya, maka Tuhan juga akan memberkati untuk kepentingan tubuh kita ini. Pakaian dan lain sebagainya akan diberkatkan. Kalau tubuh yang adalah perbuatan besar Tuhan diberikan kepada kita, apalagi perlengkapannya untuk kepentingan tubuh ini pasti juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, oleh sebab itu mari kita percaya. Bahkan saya katakan, kita harus percaya bahwa Allah akan memperlengkapi hal-hal yang kita butuhkan. Itu kita baru bicara masalah makanan, minuman, dan pakaian. Mari kita bicara masalah keselamatan. Apakah juga Tuhan akan memimpin kita, memberkati kita, menolong kita dimanapun kita berada? Kalau Yesus Kristus sudah memberikan yang besar kepada kita, yaitu pengampunan dan keselamatan jiwa kepada kita, maka Tuhan juga akan memberkati kita, menolong kita, membimbing kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Karena faktanya adalah ancaman itu ada di mana-mana. Kalau kita melakukan perjalanan di darat, akan ada ancaman kecelakaan di darat. Kalau kita naik kapal, akan ada ancaman tenggelam di laut. Kalau kita naik pesawat, ada ancaman untuk jatuh dari langit. Dan kalau kita berada di mana saja, akan ada ancaman yang mengancam kita sekalian. Dan itu pasti menimbulkan kekhawatiran buat kita sekalian. Tapi lihatlah bahwa Allah sudah memberikan keselamatan besar kepada kita. Keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita. Kalau keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, apalagi perlindungannya, penyertaannya, pendampingannya akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekarang tergantung kepada kita sekalian. Apakah kita mau hidup dalam kekhawatiran kita, atau kita mau berserah diri kepada Tuhan yang memiliki kita sekalian. Jangan kamu khawatir. Bagian yang kedua, dilanjutkan dengan perintah, pandanglah burung-burung di langit. Ayat 26. Ayat 26 di sana dikatakan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Tekanan dalam ayat ini adalah pandanglah burung-burung di langit yang dipelihara oleh Bapa di surga. Jadi tekanan dalam ayat ini bukan kepada yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan, tekanannya bukan itu. Tetapi yang mau ditekankan oleh penulis dalam ayat ini adalah pandanglah burung-burung di langit yang dipelihara oleh Tuhan. Karena kalau kita salah memberikan tekanan dalam ayat ini, kita akan salah menafsirkan atau kita akan salah menerapkan ayat ini. Perintahnya adalah pandanglah burung-burung di langit. Lalu memberikan tekanan yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan. Wah, kalau begitu Tuhan juga tidak menganjurkan saya untuk bekerja keras, tidak menganjurkan saya untuk berusaha, tidak menganjurkan saya untuk menyisihkan sesuatu bagi hari depan saya. Lihat burung-burung itu, dia tidak bekerja, malah burung-burung itu mengambil milik orang lain. Kalau begitu orang Kristen bisa mengambil haknya orang lain. Bukan itu, saudara. Hati-hati, jangan salah kita menangkap ayat ini. Ayat ini penekanannya kepada burung-burung yang ada di langit sana dipelihara oleh Tuhan. Pandanglah. Dalam terjemahan lain dikatakan, lihatlah, amatilah dan perhatikanlah. Artinya kita diminta oleh Tuhan supaya kita belajar dari burung-burung itu yang dipelihara oleh Tuhan. Kekhawatiran tidak ada gunanya kalau begitu. Makanan itu penting bagi pertumbuhan. Tetapi dalam hal ini Allah lah yang memberi pertumbuhan. Dan bahkan kekhawatiran itu hanya menghambat saja, atau kekhawatiran itu tidak menolong sama sekali. Ketika Allah memberikan pertumbuhan kepada kita,
ketika Allah mau memberkati kita, ketika Allah mau mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kita, baik kebutuhan kita di hari ini maupun di hari yang akan datang, maka Allah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Kalau muncul kekhawatiran dalam hidup kita, kekhawatiran itu tidak berarti, tidak bermanfaat, tidak berguna bagi pertumbuhan itu. Tidak berarti, tidak bermanfaat bagi pencukupan yang dikerjakan oleh Tuhan itu. Bahkan kekhawatiran itu hanya menghambat saja. Sama sekali tidak punya andil besar dalam pertumbuhan kita. Kadang-kadang kemudian manusia melogika. Ada kok manfaatnya, karena khawatir saya bisa jadi kerja keras. Karena khawatir saya jadi berusaha sungguh-sungguh. Karena khawatir saya tidak lulus maka saya belajar dengan baik. Karena khawatir saya tidak bisa mencukupi kebutuhan maka saya mengumpulkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya khawatir ini, saya khawatir itu, maka saya mengerjakan ini dan mengerjakan itu. Berkatnya apa? Karena apa? Sebabnya apa? Karena kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu punya manfaat? Saya katakan tidak. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada gunanya khawatir. Kita kerja keras tidak harus khawatir. Kita mengumpulkan, menyisihkan sesuatu, mempersiapkan masa depan kita, tidak harus dia didasari dengan kekhawatiran. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita, mencukupkan kepada kita sekalian. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir. Oleh karena Tuhan ada di balik kehidupan kita semuanya. Tetapi kalau kita mau mencermati ayat ini, sekilas kayaknya burung-burung itu tidak bekerja. Tapi kalau kita mau mencermati satu kata di sana, burung-burung itu mencari. Itu artinya burung itu tidak berdiam diri, lalu kemudian makanan itu datang kepada burung itu. Tidak. Burung itu juga harus mencari. Dia juga harus bekerja. Dia harus juga berusaha untuk mendapatkan makanannya. Tetapi kuncinya adalah di balik semua pekerjaan, di balik semua usahanya, dikatakan di sana Allah yang memelihara. Berulang kali saya katakan bahwa pekerjaan kita itu bukan sumber berkat kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan bukan menjadi sumber berkat kita. Sumber berkat kita adalah Tuhan Allah kita. Sumber berkat kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan dan kegiatan yang lainnya itu akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana dari pekerjaan kita. Dan terbukti bahwa kita seringkali mendapatkan berkat bukan dari pekerjaan kita. Seringkali kita mendapatkan kecukupan bukan berasal dari pekerjaan kita. Bahkan seringkali Tuhan memberikan berkat kepada kita dengan situasi, kondisi, keadaan, dan cara yang tidak kita duga. Karena apa? Karena Allah sumber berkat. Dia punya banyak cara untuk bisa memberkati kita. Dia punya banyak jalan untuk bisa menyalurkan berkat-Nya kepada kita sekalian. Kembali di sana, pandanglah burung-burung di langit. Ayat ini juga dapat diterjemahkan seperti ini. Dengan kekhawatiran kamu tidak dapat menambahkan umurmu. Kekhawatiran tidak berguna, kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Dikatakan di sana bahwa kekhawatiran tidak akan menambah sehasta daripada hidupmu. Dapat diterjemahkan atau dimengerti bahwa dengan khawatir kamu tidak dapat menambahkan umurmu. Tidak ada karena khawatir kemudian umurnya menjadi panjang. Tidak. Tidak karena khawatir kemudian bekerja keras, tidak. Bukan karena khawatir kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, juga tidak. Karena kekhawatiranmu justru akan menghambatmu. Kekhawatiran itu tidak akan menambah umurmu. Secara literal berkata seperti itu. Dan dalam ayat ini Tuhan Yesus menguatkan lagi dengan berkata, pandanglah kepada burung-burung di langit. Walaupun burung itu tidak menjalankan pekerjaannya seperti petani, tekanannya dalam ayat ini adalah Tuhan memelihara burung-burung itu. Wah, puji Tuhan, yang luar biasa pekerjaan Tuhan kita. Burung-burung itu dipelihara oleh Tuhan.
Logikanya adalah kalau burung-burung di langit itu dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya yang punya iman dan kepercayaan, yang punya keyakinan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dengan keyakinan dan iman itu mempunyai tempat yang lebih tinggi, lebih mulia daripada burung-burung di langit. Atau dengan mudahnya seperti ini. Burung-burung yang ada di langit sana, yang tidak punya iman dan kepercayaan, itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, orang yang punya kepercayaan, orang yang punya iman, kamu lebih dipelihara oleh Tuhan. Dan nilainya nanti, jika kita mau telusuri lebih dalam, bahwa jika burung-burung yang tidak punya iman dipelihara oleh Tuhan, dan ketika kamu tidak punya iman, maka nilaimu lebih rendah daripada burung-burung itu. Mengapa kita punya nilai lebih tinggi dan lebih mulia di hadapan Tuhan? Karena kepercayaan dan keimanan kita yang menjadikan kita mempunyai tempat lebih penting daripada burung-burung di langit. Bapak Ibu saya kasih, Tuhan Yesus hanya mau menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan kita dan menggantikannya dengan kepercayaan, dengan keyakinan, dengan iman. Sungguhkah kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Akhirnya Bapak Ibu saya kasihi, apa yang sedang Anda khawatirkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita perjuangkan? Mari kita serahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan mencukupkan kita semuanya. Dan bahkan segala sesuatu yang kita perlukan. Butuh sebuah keyakinan, butuh sebuah iman besar kepada Tuhan yang mencukupkan kita. Apa yang harus kita buat sekarang? Sekarang buatlah tekad bulat. Lakukanlah pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan lihatlah bagaimana Ia akan memelihara Anda sekalian. Dan sekaligus menjadikan Anda berkat bagi orang lain. Pandanglah burung-burung di langit yang dipelihara oleh Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak punya iman dan keyakinan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, saya dan saudara, punya keyakinan, punya iman, melebihi burung-burung itu, akan lebih dipelihara oleh Tuhan. Jangan kamu khawatir. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena cinta dan kasih-Mu kepada kami melebihi burung-burung yang ada di langit. Jika Engkau memelihara burung-burung yang ada di langit yang tanpa iman itu, terlebih kepada kami sekalian yang punya iman dan keyakinan, pastilah Tuhan lebih memelihara kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk bisa khawatir, dan bahkan kekhawatiran itu bisa menguasai kehidupan kami sekalian. Seperti kami tidak punya pengharapan, tidak punya semangat lagi, putus asa oleh karena berbagai macam himpitan kekhawatiran kami. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh-sungguh peduli dan mengasihi kami, dan bahkan yang selalu memelihara dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat firman-Mu di pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasih, mari kita responi firman Tuhan pada pagi ini. Kita meyakini bahwa keberadaan kita melebihi dari burung-burung yang ada di udara. Kalau burung-burung yang ada di langit dipelihara oleh Tuhan, pastilah Tuhan yang adalah Bapa kita yang ada di surga pasti lebih memelihara kita sekalian. Oleh sebab itu mari kita berharap hanya kepada Allah saja, supaya Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada dan apapun permasalahannya. Bapa surgawi memeliharaku.
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, mengadai atau waktu lapangku. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, mengadai atau waktu lapangku. Dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami boleh berlangsung dengan baik pada hari ini, dan segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu. Di ujung ibadah kami hari ini ya Tuhan, kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang akan Tuhan turunkan kepada kami sekalian. Sebelumnya ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami, terlebih saat kami berbakti dan beribadah pada pagi ini. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan Tuhan penuhkan kepada kami sekalian. Bapak Ibu saya kasihi, bersiaplah diri dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, dan kecukupan dalam kebutuhan kita sehari-hari maupun kebutuhan kita di masa-masa yang akan datang. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah baik. Mari kita mengambil waktu teduh kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada hari ini, dan Tuhan memberkati.